UAV atau Unmanned Aerial Vehicle merupakan pesawat tanpa awak yang memiliki berbagai macam kegunaan dari bidang sipil dan bidang militer. Di bidang militer, drone dapat dianggap sebuah aset yang murah dibandingkan dengan pesawat konvensional, dikarenakan pesawat konvensional masih memiliki resiko kehilangan pilot saat menjalankan misi, baik itu kecelakaan atau ditembak jatuh oleh lawan. Dan bila mana drone ditembak jatuh, maka tidak akan ada korban jiwa dikarenakan pilot mengontrol dari jauh melalui flight controller. Perlu diketahui, melatih pilot merupakan suatu hal yang tidak mudah dikarenakan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat besar. UAV pertama kali muncul pada tahun 1939 yang dikemukakan oleh Walter Hammond Writer dan Reginald Denny dengan desainnya OQ-2 Radio Plane, yang kemudian diperkenalkan ke pihak US Army dengan desain barunya yakni RP-2 hingga RP-4. Seiring berjalannya waktu, drone tersebut dikembangkan menjadi berbagai macam varian dan telah digunakan oleh US Army sebelum perusahaan ini dibeli oleh Northrop. Peran UAV di medan pertempuran sudah terbukti sejak lama, ketika US Air Force dan CIA menggunakan MQ-1 dan RQ-1 Predator yang dapat dipersenjatai dua AGM-114 Hellfire, dan telah melaksanakan puluhan ribu flight misi pengintaian dan eliminasi HVT di berbagai pertempuran di Pakistan, Timur Tengah, dan Balkan. Dalam berbagai misi tersebut, Predator telah mencetak keberhasilan yang besar, meskipun tidak sempurna. Puluhan drone jatuh dikarenakan malfungsi, dan 5 lainnya tertembak lawan. Peperangan dengan penggunaan drone secara masif juga telah terbukti menunjukkan letalitasnya di medan perang Nagorno-Karabakh antara militer Azerbaijan dan Armenia, yang berlangsung selama 1 bulan dan 1 minggu yang dimenangkan oleh Azerbaijan. Dari sekian banyaknya korban dari pihak Armenia, kebanyakan merupakan korban dari keganasan drone Harop dan Bayraktar TB2. Drone Harop merupakan drone yang berjenis loitering munition atau drone bunuh diri buatan Israel. Dalam penggunaannya, Harop memiliki 2 mode, yaitu Anti-Radar Homing System, merupakan mode otomatis yang berfungsi untuk mengeliminasi radar lawan. Manual System merupakan fitur yang berguna bagi pilot drone untuk mengendalikannya secara penuh untuk menghancurkan berbagai macam target. Bila mana Harop tidak menemukan target, Harop juga dapat kembali ke pangkalan untuk digunakan dalam misi selanjutnya. Drone Bayraktar TB2 merupakan drone besar berkemampuan serang yang hampir sama seperti MQ-9 Reaper, sekaligus dapat melakukan misi ISR seperti drone RQ-21 Blackjack. Dan drone ini merupakan opsi terbaik bagi sebuah negara yang menginginkan drone dengan kapabilitas ISR atau drone serang murah, dikarenakan flight controller Bayraktar hanya menggunakan Mobile Ground Control Station, menggunakan sistem line of sight berupa antena UHF dan C-band. Ini dapat diartikan pengendalian Bayraktar tidak bergantung pada sistem jaringan satelit dengan bandwidth yang tinggi. Apalagi, Bayraktar tidak tersandung dengan regulasi MTCR yang berlaku. Dalam persenjataan yang dibawa, Bayraktar dapat membawa munisi berjenis mikro, seperti MAML dan MAMC. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sejauh ini pihak Indonesia telah menggunakan berbagai macam jenis drone, mulai dari target drone, drone intai, dan drone kombatan, baik buatan dalam negeri dan luar negeri. Bisa diketahui bila drone buatan dalam negeri yang telah digunakan TNI jumlahnya hanya beberapa saja, seperti target drone bernama LTD dari Dislitbang AD yang memiliki fitur cukup sederhana. Sebenarnya terdapat beberapa target drone lain, seperti Jalak dari PT Sari Bahari. Akan tetapi masih belum diketahui apakah sudah diadopsi oleh TNI. Untuk drone ISR, TNI memiliki Puna Wulung, yang merupakan salah satu hasil dari penelitian dan pengembangan dari PT IPK yang telah diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia dan bekerjasama dengan PT LEN untuk menyediakan flight controllernya. Alhasil, drone ini telah digunakan oleh Skadron Udara 51 Intai Nirawak Lanud Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, meskipun dengan jumlahnya yang hanya 3 unit saja. TNI AL juga memiliki drone LSU-02 dan 03 buatan 8. Drone tersebut sempat diuji coba di atas korvet Sigma,
Akan tetapi tidak diketahui kelanjutan atau kabar terbarunya. Pada tahun 2020, sebuah mock-up drone bernama Elang Hitam telah diperkenalkan kepada publik di PT DI. Drone berjenis Mail ini rencananya akan melakukan terbang perdana pada Agustus 2021. Drone ini dapat dilengkapi dengan rudal atau bom dan memiliki peran ASR. Masih belum diketahui jelas mengenai radar, kamera, mesin, dan rudal apa yang nantinya akan digunakan oleh Elang Hitam. Akan tetapi, semenjak kedatangan drone CH-4 Rainbow, ada kemungkinan bila Elang Hitam akan memiliki spesifikasi yang kurang lebih sama dengan CH-4. Sebenarnya masih banyak lagi drone yang telah diperkenalkan ke publik. Akan tetapi, drone tersebut hanya sampai di tahap uji coba saja. Dikarenakan keterbatasan SDM, TNI akhirnya memutuskan mengadopsi target drone seperti S-70 dari NRIST dan BTT-3 Banshee dari Kinetic Inggris, yang lebih advance dan dapat diberikan equipment tambahan seperti modul radar, flare atau shaft dispenser, target sleeves, bahkan drone ini memiliki fitur untuk mensimulasikan seperti sebuah sea skimming missile atau sebagai UAV dengan peralatan ASR bila diperlukan. Selain target drone, TNI juga membeli beberapa jenis drone yang berfungsi sebagai ASR. Di antaranya adalah CAC Fox AT-1 dari Prancis, yang merupakan drone pertama TNI AU. Drone tersebut dibeli sebanyak 4 unit dan telah berdinas aktif di Skadron Udara 51 sejak tahun 2000. Namun drone ini berumur pendek dikarenakan adanya permasalahan teknis sehingga saat drone diterbangkan dalam waktu singkat sudah jatuh saat uji coba di lapangan udara Kalijati, Subang, Jawa Barat. Aerostar Tactical UAS IAI Searcher dari Israel yang dibeli dari pihak ketiga melalui Filipina sebanyak 4 unit dan telah digunakan oleh Skuadron 51 bersama drone Wulong. CH-4 Rainbow dari Cina. TNI AU tekan kontrak sebanyak 8 unit. Akan tetapi, sempat diketahui bahwa TNI AU berencana memiliki CH-4 sebanyak 2 skuadron. Nantinya, TNI AU akan membangun Skuadron Udara 52 dan 53 untuk CH-4 yang akan ditempatkan di Tarakan dan Natuna. Scan Eagle dari Boeing. Drone ini digunakan oleh TNI AL sebanyak 14 unit melalui hibah dan berencana membeli sebanyak 24 unit. Memang benar TNI AD masih belum memiliki drone yang dapat digunakan untuk misi ASR atau kombatan. Namun perlu diingat kembali, Jenderal Andika Perkasa telah mengungkapkan bahwa sangat menginginkan drone dari Amerika, dan bila keinginan tersebut terkabulkan, bisa dipastikan bahwa MQ-9 dan MQ-1C merupakan drone yang paling mematikan se-Asia Tenggara. Drone memang sangat efektif, cost efficient, dan beresiko kecil. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kehadiran drone masih belum bisa menggantikan peran kendaraan berawak di medan perang. Hal ini dikarenakan pilot UAV tidak memiliki situational awareness yang cukup dari layar dan kamera mengenai analisa target atau ancaman. Berbeda dengan pesawat berawak, di mana pilot dapat langsung merespon ancaman pada saat itu juga. Dengan hal ini, kehadiran pasukan infanteri, kendaraan taktis, IFV, MBT, dan lainnya masih dibutuhkan di front depan. Dari pembahasan ini, bisa diketahui bahwa TNI sudah on track untuk mengimplementasikan teknologi drone. Dan dengan adanya industri pertahanan yang cukup mumpuni, dapat diharapkan Indonesia memiliki kemandirian industri drone beberapa tahun mendatang, terkhususnya proyek Elang Hitam. Dan tentu saja, kemandirian industri pertahanan juga perlu didukung oleh TNI dan kementerian bersangkutan, terutama industri itu sendiri. Bila mana pihak bersangkutan tidak kompeten, hal ini akan menyebabkan drone yang sudah layak untuk produksi massal akan terhenti di tahap prototipe saja. Dan tentu saja hal ini membuang-buang anggaran. Aset ini juga perlu didukung dengan pendanaan yang cukup, supaya dapat beroperasi secara maksimal, disertai dengan perawatan dan ketersediaan suku cadang yang memadai. Jadi bagaimana menurut pendapat viewers mengenai masa depan Elang Hitam ini? Apakah Anda yakin Elang Hitam akan menjadi tulang punggung drone TNI AU?
Dan apakah langkah Jenderal Andika Perkasa sudah tepat bila mengincar drone dari Amerika? Silahkan diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar alutsista pertahanan dari Indo Defense Review. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.